Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vito Aditya dengan NIM 434241084. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu SDD dari studi kasus yang saya pilih di sini yaitu Srikana Go. Jadi Srikana Go ini adalah sebuah sistem informasi terpadu untuk sentra kuliner SWK Srikana Foodwalk, yaitu pada kawasan kuliner di kampus Universitas Erlangga. Nah, untuk alur bisnis dari sistem yang saya buat ini yaitu yang pertama itu customer itu membuka katalog tenan, lalu memilih menu, lalu check out. Nah, pada saat check out, pembayaran itu bisa dilakukan pada via virtual account, QRIS, atau kartu NFC yang implementasi pada modul NFC yang bisa di-tag langsung pada kasir tenan. Lalu setelah pembayaran berhasil, sistem otomatis menerbitkan struk digital berkop surat, QR code pesanan, dan nomor antrian untuk customer. Lalu si tenan ini langsung menerima notifikasi pesanan baru secara real time tanpa refresh halaman dan implementasinya modul SSE. Lalu saat yang dipesan customer sudah siap, yaitu makanannya sudah siap. Si tenan ini menekan tombol panggil dan pada patch papan antrian yang besar itu otomatis menampilkan nomor sambil mengumumkan suara panggilan dalam bahasa Indonesia. Lalu si customer menunjukkan QR-nya ke tenan, lalu tenan men-scan QR yang ditujukan customer, lalu pesanan terverifikasi, lalu selesai. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan jelaskan langsung pada live demo atau pada UI prototype atau konten yang saya buat ini. Nah, mungkin di sini saya langsung saja menjelaskan per patch-nya. Di sini saya ada 25 patch dan semuanya sudah mengimplementasikan pada 11 modul di sini. Di sini saya akan jelasin bahwa patch ini itu mengimplementasikan modul-modul apa saja. Mungkin langsung saja di sini ada patch pertama yaitu login. Nah, di sini tuh patch-nya mengimplementasikan modul 1 dan modul 2 ya. Ini modul 1 itu layout-nya, sistem login, lalu modul 2 itu login Google. Lalu patch kedua ini ada halaman OTP di sini yang tadi mengimplementasikan modul kedua. Lalu ke patch yang ketiga yaitu di sini ada tanda ini yang pastinya implementasi dari modul ke satu yaitu struktur dan layout dasar ya kira tampilannya seperti ini. Lalu lanjut yang patch keempat, di sini ada patch katalog tenan. Nah, ini implementasinya itu dari modul 1 dan modul 6 ya. Ini modul 1 layout yang seperti ini, terus ada modul 6 itu katalog data dari REST API ya, yang data ini tadi. Lalu patch yang kelima yaitu detail tenan, masuk ke tenan. Nah, ini detail dari tenan yang ada ini mengimplementasikan modul 5 dan modul 6. Modul 5-nya itu filter menu ini ya, filter menemukan menu ini, terus yang modul 5 itu yang tadi perkenalan dari API itu. Terus patch ke-6 itu ada keranjang. Di sini tuh mengimplementasikan modul keempat dan modul kelima. Modul keempatnya itu ya tabel interaktif seperti ini. Lalu yang modul 5 itu Ajax dan Axios yang ini ada, nah ini ada apa? Switch-switchnya seperti yang seperti itu. Lalu yang patch ke-7 lanjut ke checkout. Nah, di sini tuh mengimplementasikan modul kelima yaitu provinsi yang implementasikan modul kelima itu provinsi dan kota yang seperti tugas. Lalu ini juga mengimplementasikan modul ke-11 yaitu NFC. Ini ada urutannya. Lalu kita masuk ke patch ke-8 yaitu patch konfirmasi pesanan. Di sini tuh implementasinya itu modul kedua, modul ke-8 sama modul ke-10. Ini ada modul keduanya itu ada struk, dokumen lah. Terus modul 8 itu ada QR code yang ada di modul 8, terus ada SSE ini antaranya itu ada di modul SSE yaitu modul ke-10. Lalu lanjut ke status patch ke-9 ini status antrian secara real time ini ya pastinya implementasikan modul 10 yaitu SSE. Lalu lanjut ke patch 10 ini ada profile. Ini mengimplementasikan modul keempat yaitu ini form edit. Ada mode editing ini terus ada modul ke-7 ini juga bisa akses kamera. Nah, ini implementasinya itu dari modul ke-7. Lalu ke patch 11, di sini ada patch NFC. Jadi implementasi itu dari modul 11 NFC. Lalu di sini ada patch ke-12 yaitu verifikasi lokasi. Ini mengimplementasikan modul ke-9 yaitu geolocation. Nah, seperti itu tadi, ini itu tadi adalah implementasi dari patch customer atau si user. Nah, sekarang lanjut ke patch tenant. Nah, mungkin masuk ke patch ke-13 yaitu pada dashboard tenant. Ini tuh implementasinya itu modul 1 ya. Terus ada kelola menu ini CRUD ini implementasinya itu modul ketiga sama keempat ya. Yang data tables yang sama manipulasi domain itu. Lalu lanjut ke patch 15. Ini implementasinya itu modul ketiga yaitu yang ke atas PNG itu yang di sini ada kolom mulai ya sama lah seperti tugas yang kemarin ini juga. Lalu ada yang modul ke-7 ini ada barcode. Yang modul ke-7 ya, barcode. Sini ada generat PDF tag harga. Lalu lanjut ke patch 16 ini ada POS. Yang pasti ini implementasi dari modul kelima ya ini POS dan modul keempat ini ada manipulation ini keranjang ini. Lalu lanjut ke patch 17. Nah, ini ada pesanan dan antrian ini itu secara real time itu implementasi dari modul 10 SSE. Lalu ini juga implementasi juga dari modul ke-6.
yaitu daftar seperti ini, ya, ini masuk ke modul 6, terus lanjut ke patch ke-17, patch ke-18 ini ada patch scan QR barcode. Nah, ini tuh implementasi dari modul ke-8. Ini tuh ada modul ke-8 itu barcode dan QR code tindakan. Kurang lebih seperti ini tampilan dari patch ini. Implementasinya modul ke-8. Lanjut ke patch ke-19 ini ada laporan penjualan. Ini implementasi dari modul kedua, yang maksudnya ada generate PDF ini itu ada di modul kedua. Lanjut pada patch ke-20, masuk ke menu admin atau pengelola. Nah, ini pada patch ke-20 ini ada dashboard pengelola. Nah, ini implementasinya ya modul 1 tadi, terus lalu lanjut ke pengelola tenan. Patch ke-21 ini implementasi dari modul ke-1, yaitu RUD tenan ini. Lalu dan um, modul ke-9 yaitu koordinat GPS ini dari geolocation ini, koordinat yang sudah. Lalu ini juga patch ke-22 ini ada kelola kartu NFC yang sudah yang bisa, nah ini implementasi dari modul ke-11 yaitu NFC. Lalu yang ke-23 ini ada pengaturan geofence dari tenan ini di implementasinya itu modul ke-9 yaitu geolocation. Lalu patch 24 ini ada laporan yang implementasinya itu modul ke-2 yaitu generate PDF. Dan yang terakhir ini patch yang terakhir ini yaitu papan antrian. Nah, ini implementasi pastinya dari modul SSE yaitu modul ke-10. Lebih itu Nomor entry and undefined dua. Silakan menu jk warung bulletin Sri. Nah, pada laporan saya ini tuh berisi yang pertama itu ada pendahuluan dan lingkup. Di sini itu ada latar belakang dari studi kasus yang saya pilih, yaitu di sini saya studi kasusnya yaitu membahas sistem informasi atau mengembangkan sistem informasi dari Srikana itu sendiri. Lalu di sini ada tujuan dari divisionnya SDD dari sistem yang saya angkat. Lalu di sini ada ruang lingkup. Nah, untuk ruang lingkupnya di sini tuh sendiri ada kayak modul-modul dari framework yang sudah kita pelajari. Lalu di sini ada definisi dan akronim. Ini istilah-istilah yang mungkin untuk orang awam itu tidak tahu gitu. Ini istilah-istilahnya. Lalu yang kedua di sini terdapat deskripsi umum sistem yang saya buat. Di sini ada gambaran umum dari sistem yang saya buat. Di sini menjelaskan Srikana itu ada sistem informasi yang terpadu untuk multi tenan di Srikana gitu. Di sini customer bisa memesan makanan dari satu atau beberapa tenan melalui satu sistem itu. Di sini membayar online juga bisa, menggunakan transaksi, lalu memantau antrian pengambilan secara real time seperti yang pada modul SSD itu. Lalu yang kedua dari deskripsi umum sistem ini ada karakteristik pengguna itu sendiri. Di sini itu ada 4 ya. Di sini itu ada pengelola atau si admin. Lalu terdapat tenan yang dari itu. Terus yang ketiga itu ada si user atau si customer yang akan membeli makanan pada di tenan Srikana itu. Lalu di sini ada papan antrian yang pastinya ini tanpa login. Lalu yang ketiga ini ada asumsi dan batasan-batasan dari sistem yang dibuat ini sesuai dengan modul. Misal di sini tuh HTTPS itu wajib untuk fitur kamera, geolocation, dan NFC dan lain sebagainya gitu. Dan ini misal yang NFC itu fungsinya hanya berfungsi di Android Chrome, lebih dari 8.9 ya, misalnya seperti itu, dan lain-lain. Lalu yang keempat ini ada bisnis utama, order cycle, berisi diagram-diagram dari alur bisnis yang pada sistem yang saya buat ini. Berikut ini alur bisnisnya ya kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, lalu yang bab ketiga bisa dibilang ini adalah pemetaan dari 11 modul yang ada dalam mata kuliah framework. Nah, ini semuanya itu patch-patch yang saya buat itu sudah mengimplementasikan dari 11 modul tersebut. Misal di sini terdapat modul yang pertama ini ada modul routing atau login. Nah, ini tugasnya pada kemarin itu tugasnya itu disuruh bikin seperti ini. Nah, ini sudah terimplementasikan pada proyek yang saya buat ini, Srikana ini sudah terimplementasikan semuanya. Di sini juga ada modul ini login, modul 2 login Google dan PDF generator. Ini yang kemarin itu tugasnya seperti ini dan ini implementasinya pada Srikanaku. Mencoba harga implementasinya pada Srikanaku seperti ini. Lalu modul 4 ini implementasinya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sudah 11 modul ini sudah terimplementasikan dalam Srikanaku ini. Lalu yang bab keempat, ya ini adalah deskripsi sistem utama. Mulai masuk ke inti ini dijelaskan, dikelompokkan ke area secara fungsional. Nah, ini tiap fitur ini diberi tanda M ya. So ini ada fitur authentication dan manajemen akun ini terdapat login dengan peran email versi out yang ini mengimplementasikan modul 1. Lalu ini fitur kedua yaitu manajemen tenan dan tenan. Jadi ada deskripsi dari isi di dalam fitur manajemen tenan tersebut. Lalu ada pembayaran customer, lalu ada QR, barcode, dan kamera, lalu verifikasi lokasi atau geolocation, lalu SSD, terus kartu NFC, lalu ada pelaporan dan domain PDF ini. Jadi semuanya itu sudah dijelaskan gitu pada sistem utamanya dari Srikana Go. Lalu yang bab keberapa dari saya lupa ini bab yang IRD itu 2, 3, 4, 5, bab kelima mulai memasuki ke IRD. Sini daftar
terdapat daftar entitas yang uh, digunakan pada sistem Srikanago ini. Di sini ada si user, di sini untuk customer ya, user itu. Dan perannya itu sebagai berikut, akun dan autentikasi, lalu ada tenants, lalu ada kategori menu untuk si tenants, lalu ada menu tersendiri, lalu customer, lalu di sini ada pesanan, pesanan detail, pembayaran, antrean, lalu kartu transaksi, lalu transaksi order yang terakhir itu kunjungan. Dan ini untuk implementasi dari sekelas modul untuk gambaran dari IRD sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada catatan pada desain IRD ini. Lalu masuk ke yang menu bab inti nih, yaitu UI, desain pembangunan. Nah, pada bab ke-6 ini, sini yang pertama ini ada penjelasan pendekatan implementasi UI. Sini terdapat spek UI prototype yang saya pakai. Jadi di sini itu saya tidak menggunakan tools Figma. Ya, di sini itu saya menggunakan itu langsung front end, yaitu saya memakai React. Nah, di sini ada prinsip desain dari UI yang saya buat itu. Nah, ini struktur folder prototype atau front end yang saya buat. Lalu di sini ada penjelasan layout dari UI yang saya buat. Lalu ada, nah ini ada di sini saya membuat uh, Srikanago ini, itu totalnya itu ada 25 halaman. Dan ini semua itu sudah mencakup dari modul 1 hingga modul 11. Dan ini sudah saya deploy di ini webnya, barangkali mau dicoba. Nah, jadi patch pertama itu yaitu login. Lalu patch kedua itu verifikasi OTP. Patch ketiga itu beranda. Patch keempat katalog tenan. Lalu kelima detail tenan dan menu. Lalu keenam keranjang. Ketujuh checkout. Delapan konfirmasi pesanan. Kesembilan patch SSE. 10 profil customer. Ke-11 transaksi. Ke-12 ini verifikasi lokasi geolokasi itu. Lalu patch 13 ini ada dashboard untuk tenan. Lalu ada menu CRUD, menu untuk tenan. Lalu ke-15 ini ada cetak teks harga dari menu pada tenan tersebut. Lalu yang ke-16 ini ada kasir atau POS. Lalu yang ke-17 ini ada pesanan dan antrian tenan, ini bisa turnya. Jadi saya jelaskan lebih lanjut pada demo live yang sudah jadi. Ini yang ke-18 ini ada scan QR pengambilan. 19 ada laporan penjualan tenan. Terus yang ke-20 masuk ke role admin. Di sini ada dashboard pengelola kawasan. Lalu ada ke-21 ini ada pengelola tenan. Lalu yang ke-22 ini ada pengelola kartu NFC. Lalu yang nomor 23 ada pengaturan geolocation dari si tenan tadi. Lalu yang nomor 24 ini ada laporan kesan pengelola kawasan. Lalu yang terakhir itu ada yang pasti SSD atau papan antrian yang ditampilkan secara publik ini. Ya berikut ini ya itu tadi pad yang saya buat pada sistem Srikanago itu ya, dan itu semuanya sudah dari modul 1 hingga modul 11 itu tadi sudah terimplementasikan semuanya pada Srikanago. Lalu masuk bab selanjutnya yaitu arsitektur, aplikasi, dan teknologi. Nah, pada yang pertama ini ada gambaran arsitektur sistemnya. Nah, di sini dijelaskan arsitektur yang digunakan pada sistem Srikanago jika diimplementasikan lebih lanjut. Lalu ini ada teks-teks yang per modul ini. Teks-teks yang misalnya itu pada akses kamera ini menggunakan media device, capture media, terus ada geolocation ini menggunakan HTML5 untuk API. Lalu ini ada notifikasi suara ini menggunakan web speech API plus audio MP3 ini, misal contohnya seperti ini. Di sini juga ada implementasi dari modulnya. Lalu yang ketiga ini ada struktur folder Laravel lengkap ini. Ini saya buat struktur foldernya lengkap gitu. Misal kalau ini benar-benar diimplementasikan semuanya. Kurang lebih struktur foldernya itu seperti ini jika semuanya itu terimplementasikan langsung jadi satu pada sistem Srikanago. Nah, kurang lebih seperti ini untuk struktur folder yang desain awal gitu. Lalu ini keterangan dari struktur folder tersebut, ada keterangannya. Lalu ini ada yang keempat ini ada keamanan dan catatan deployment. Ini dijelaskan ya, kurang lebih seperti yang awal tadi ini HTTPS wajib untuk kamera, geolocation dan web NFC ya, kurang lebih seperti itu. Lalu pada ini ada lampiran yang saya lampirkan ini video responsif yang si proses ini, lalu web demo yang sudah saya deploy, lalu informasi dari GitHub. Nah, oke, mungkin itu saja video responsif dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.